Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? We hope you are in good health. In this video, we will present about pengembangan media visual untuk pembelajaran melalui poster. Pada materi kali ini terdapat indikator pembelajaran sebagai berikut: pengertian media visual, fungsi media visual, kelebihan dan kelemahan media visual, kriteria memilih media visual, langkah-langkah pengembangan media visual, praktik media visual. Di era globalisasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya cukup banyak jenis dan bentuk media pembelajaran yang telah dikenal, mulai dari yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi. Salah satunya adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan seperti film strip, slide, film bisu, foto atau gambar, grafik, globe atau peta, chart atau bagan, diagram, OHP, dan lain-lain. Media visual ini adalah media yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran karena sederhana dan mudah dijangkau oleh siapapun. Lalu, bagaimana kriteria pemilihan media visual? Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Ketiga, kondisi siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam pemilihan media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umur, intelijensi, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajaran. Keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan kepada siswa secara tepat dan berhasil guna. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Yang terakhir adalah biaya yang akan dikeluarkan dalam penggunaan media harus seimbang dengan hasil yang dicapai. Penggunaan media yang sederhana mungkin lebih menguntungkan daripada memanfaatkan media yang canggih bila mana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang dilakukan. Menurut Levy dan Lenz, 1982, dalam bukunya Azhar Arsyad, mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran visual. Yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pengajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dan membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya adalah jenis-jenis media visual. Jenis-jenis media visual itu ada poster, papan tulis, papan buletin atau mading, gambar, foto, diagram atau papan lembar balik. Masing-masing jenis tersebut terdapat fungsi yang berbeda. Papan tulis biasa kita pakai di dalam kelas maupun di instansi, yang tujuannya itu untuk menuliskan hal-hal yang penting. Kemudian papan buletin atau mading biasanya ada di kelas ataupun di sebuah instansi juga. Dan fungsi buletin atau mading ini adalah untuk menampilkan hasil-hasil karya atau beberapa informasi penting. Kemudian diagram itu
fungsinya untuk menunjukkan perkembangan atau bisa untuk memvisualisasikan suatu data. Kemudian papan lembar balik ini biasanya hampir sama seperti mading dan papan tulis atau buletin. Cuman ini bedanya karena ini menggunakan kertas yang dicepit di atasnya. Kemudian poster ini bertujuan untuk menunjukkan suatu gambar yang dalam jumlah yang sudah ditentukan, terus kemudian gambar atau foto. Selanjutnya adalah pengembangan media visual. Yang pertama adalah tentukan ide atau gagasan yang ingin ditampilkan. Contoh, kita sebagai calon seorang guru bahasa Inggris, kita harus menentukan ide atau gagasan terlebih dahulu pada materi. Misalnya vocabulary, ya kita harus menentukan vocabulary apa yang akan kita ajarkan, apakah tentang vocabulary di rumah, benda-benda di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini kita buka lagi kepada RPP. Kita membuat vocabulary itu tujuannya untuk apa? Itu harus sesuai dengan RPP atau lesson plan. Yang ketiga adalah memperhatikan karakteristik siswa. Ya, karena siswa itu berbagai macam background, latar belakang. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus tahu siswa itu ketika bersosialisasi di lingkungan sekolah, baik dengan teman, baik dengan guru, terus kemudian cara siswa belajar bagaimana, kita harus tahu karakteristiknya. Kemudian tentukan materi utama yang akan disertakan dalam pembahasan. Selanjutnya adalah tentukan jenis media visual atau display yang dipilih, yang tujuannya untuk mendukung dalam pembahasan materi utama. Kemudian yang terakhir adalah kembangkan tata letak atau layout yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip desain grafis. Jadi dalam membuat desain itu kita nggak asal-asalan, tapi kita ada aturannya seperti keseimbangan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam membuat desain itu tidak asal-asalan, tetapi ada prinsipnya, yaitu yang pertama adalah prinsip kesatuan. Pada prinsip kesatuan ini itu menekankan pada objek yang akan kita letakkan pada sebuah desain tersebut. Dalam artian itu harus ada kesamaan antara kesamaan gambar satu dengan gambar yang lainnya. Selanjutnya adalah prinsip kesederhanaan. Dalam membuat desain grafis itu kita harus lebih menyederhanakan sebuah desain. Dikarenakan kalau kebanyakan gambar itu akan membuat siswa akan merasa tidak fokus pada materi. Kemudian prinsip keseimbangan. Dalam membuat desain grafis juga kita ketika meletakkan suatu objek itu harus sesuai atau harus simetris atau asimetris. Yang terakhir adalah prinsip penekanan. Untuk menyampaikan sebuah pesan utama itu kita harus ada atau meletakkan sebuah penekanan di objek. Seperti kita membedakan warna tapi tetap kontras dengan background. Kemudian kelemahan media visual. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus untuk menyajikan gambar yang sesuai wujudnya. Jadi karena ini itu menggunakan sebuah aplikasi, terus kemudian kita harus mensinkronisasikan dengan materi, jadi membutuhkan waktu lama untuk mendesain. Terus kemudian yang kedua adalah siswa tidak memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyata. Ya, siswa tidak akan memahami jika gambar itu blur atau rasionya kurang jelas. Terus kemudian misal gambarnya itu tidak sesuai dengan materi. Terus yang ketiga adalah tidak
dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestis. Yang selanjutnya adalah akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatan. Jadi kalau menggunakan sebuah media visual poster itu memiliki kesulitan dalam penglihatan atau dalam artian minus, ataupun yang duduk di belakang itu tidak bisa melihat jelas apa yang ditampilkan oleh guru. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kelebihan media visual. Yang pertama adalah memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Yang kedua adalah menumbuhkan minat siswa dan dapat menghubungkan antar isi materi dengan dunia nyata. Yang ketiga adalah materi lebih mudah dilihat dan diingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Kemudian selanjutnya adalah lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. That's all for our presentations. Next is some practice with the Canva application. Tampilan awal Canva seperti itu, kita klik poster atau bisa kita searching di situ LKS gitu atau apa, terserah kalian. Terus kemudian saya memilih itu, kemudian kita rubah sekeinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan desainnya. Pada Canva ini bisa menggunakan elemen bawaan dari sana, tinggal kita search saja. Nah, seperti itu. Bisa diganti warnanya juga. Kemudian sun, kita bisa cari materi. Nah, seperti itu. Selanjutnya moon, bulan. Jika sudah selesai, kita bisa mendownloadnya ke perangkat dengan cara seperti tadi, klik tanda bawah.